Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita punya materi yang kelihatannya sepele tapi ternyata dalam banget. Banget. Kita akan bedah dua kata dalam Al-Quran yang bunyinya tuh hampir sama. Mukhlisin dan al-mukhlasin. Beda satu harakat doang ya? Betul, cuma satu harokat. Tapi ternyata di baliknya itu maknanya bisa dibilang langit dan bumi. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar perbedaan fundamental itu. Sumber yang kita pegang ini nunjukin gimana satu kata itu menggambarkan perjuangan manusia untuk tulus. Sementara yang satunya lagi? Yang satunya lagi itu status istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Jadi ini soal perjalanan dari usaha aktif ke status pilihan ilahi. Oke. Mari kita bedah ini. Sumber kita kan pakainya metode tafsir maudhu'i ya, atau tematik. Tepat. Artinya, kita nggak lihat ayat per ayat, tapi kita kumpulin semua penyebutannya buat lihat gambaran besarnya. Gitu kan? Persis. Dan untuk lihat gambaran besarnya, kita harus mulai dari akarnya. Keduanya kan dari kata dasar yang sama. Khalam, shot. Artinya murni, bersih. Oke. Tapi secara tata bahasa, nah disinilah kuncinya. Mukhlisin itu bentuknya ism fa'il. Itu partisipal aktif ya? Tepat. Gampangnya, ini tuh kayak kita bilang pelaku. Dialah yang aktif melakukan sesuatu, si pemurni. Ini penting karena artinya manusialah pelakunya. Agensinya di kita. Oke, jadi mukhlisin itu yang aktif, si pelaku. Berarti mukhlasin ini kebalikannya dong. Apa maksudnya pasif di sini? Apa mereka cuma ya diam aja? Nah, pertanyaan bagus. Tepat. Ini kebalikannya. Ism maf'ul. Tapi pasif di sini bukan berarti mereka nggak ngapa-ngapain. Maksudnya fokusnya itu pindah. Pindah kemana? Dari pelaku jadi penerima. Jadi bukan lagi si pemurni, tapi orang yang dimurnikan. Ada agensi ilahi yang berperan di sana. Jadi bedanya jelas. Pelaku versus penerima. Oke, pelaku versus penerima. Kalau kita sebagai pelaku untuk menjadi mukhlisin, ini berarti ada perintahnya dong ya? Benar sekali. Menjadi mukhlisin itu perjuangan aktif yang diperintahkan. Sumber kita kan nyebutin di surat Al-Bayyinah, ibadah tanpa ikhlas itu nggak sah. Tapi yang menarik, status ini rapuh ya? Sangat rapuh. Dan disinilah bagian kemanusiawiannya. Ini yang soal kapal di tengah badai itu kan. Di surat Al-Ankabut, waktu ombak lagi gede-gedenya, semua orang di kapal itu doanya tulus banget. Betul. Murni hanya untuk Tuhan, mereka jadi mukhlisina. Tapi begitu kapalnya mendarat, dengan selamat, Mereka balik lagi ke kebiasaan lama, berbuat syirik. Ini nunjukin betapa rentannya keikhlasan yang murni hasil usaha kita. Bisa on-off gitu. kerapuhan inilah yang bikin status berikutnya jadi, menarik banget. Kalau mukhlisin itu goyah, berarti mukhlasin ini level yang lebih aman. Jauh lebih aman. Jika mukhlisin adalah usaha atau kasb, maka mukhlasin adalah anugerah atau wahab. Anugerah. Dan konteks paling kuatnya datang dari pengakuan iblis sendiri di surat Al-Hijr. Dia bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Tunggu, jadi ini perisainya. Waktu iblis bilang dia nggak bisa menggoda golongan ini, itu karena mereka punya proteksi langsung dari Tuhan. Persis. Mereka punya perisai ilahi. Itulah kenapa para nabi, seperti Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, digambarkan sebagai mukhlasin. Jadi konsep ismah atau keterpeliharaan para nabi dari dosa itu dasarnya dari sini. Tepat. Status inilah yang menjadi dasar teologisnya. Karena mereka bukan lagi cuma berusaha tulus, tapi mereka sudah dipilih dan dibuat tulus sama Tuhan. Jadi godaan iblis pun mental, gitu ya? Tepat sekali. Mereka bukan hanya berusaha tulus. Mereka telah dipilih dan dilindungi dalam ketulusan itu. Oke, tapi ini bisa bikin orang jadi pasif kan? Mungkin ada yang mikir, buat apa aku berjuang jadi mukhlisin? Toh pada akhirnya yang penting itu anugerah Tuhan. Gimana kita jawab pemikiran gitu? Justru sebaliknya. Anugerah itu kan gak datang di ruang hampa. Sumber-sumber ini menggambarkannya seperti proses kita memantaskan diri. Oke. Kita tidak bisa menuntut anugerah itu, tapi kita bisa terus berjuang menjadi mukhlisin dengan harapan usaha kita dilihat dan akhirnya disempurnakan olehnya. Jadi ini sinergi ya? Antara usaha manusia yang rapuh dengan karunia ilahi yang menyempurnakan. Sinergi yang indah. Jalannya harus ditempuh dulu. Tujuannya adalah anugerah. Jadi satu harakat itu benar-benar misahin antara jalan dan tujuan. Mukhlisin itu proses perjuanganmu untuk tulus, dengan segala jatuh bangunnya. Betul. Sedangkan mukhlasin adalah kondisi di mana kamu telah dibuat tulus dan diproteksi secara ilahi. Perbedaannya luar biasa. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Apa tuh?
Karena status mukhlasin itu adalah anugerah, mungkin pertanyaannya bukan, gimana caranya aku menjadi mukhlasin? Tapi lebih ke, Apakah usaha saya sudah cukup? gitu. Tepat. Apakah perjuanganku untuk jadi mukhlisin hari ini, di kerjaan, di rumah, dalam setiap niat, sudah cukup tulus untuk membuatku pantas menerima anugerah itu suatu saat nanti?